Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa bersama Anda hari ini dalam renungan singkat yang kiranya bisa menjadi berkat dan perenungan pribadi bagi kita semua. Renungan hari ini berjudul Menyelidiki Kebenaran dengan bacaan Alkitab pada Kisah Para Rasul 17 ayat 10-15. Namun, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita menenangkan hati kita dan berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun setiap kata dan pikiran kami hari ini. Bukakan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu, dan tuntun kami dengan Roh Kudus agar kami menjadi anak yang bijak, rendah hati, dan tekun menyelidiki firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pernahkah Anda percaya pada sesuatu, lalu ternyata apa yang Anda percaya itu sebelumnya adalah tidak benar? Mungkin Anda pernah menerima pesan berantai di WhatsApp yang katanya dari dokter atau pendeta. Lalu setelah dilakukan cross-check, ternyata sebuah hoax. Atau mungkin pernah mendengar ajaran yang terlihat rohani, tetapi kemudian hati kecil Anda bertanya, benarkah ini sesuai dengan Alkitab? Hari ini kita akan belajar dari jemaat di kota Berea yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10-15. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Ayat 11 berkata demikian, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mereka tidak asal menolak, tetapi juga tidak asal percaya. Mereka menerima firman dengan kerelaan hati, lalu menyelidiki, bukan hanya sekali seminggu, melainkan tiap hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin sebagian ada yang tahu terkait dengan ajaran Shincheonji. Shincheonji adalah sebuah sekte yang berasal dari Korea Selatan, didirikan oleh Lee Man-hee pada tahun 1984. Ada 4 pokok ajaran Shincheonji yang menyesatkan. Yang pertama, ajaran Shincheonji mengajarkan bahwa pemimpinnya, Lee Man-hee, adalah gembala yang dijanjikan dalam Wahyu pasal 7 dan 14 yang akan memimpin umat pilihan di akhir zaman. Alkitab tidak pernah menyebutkan nama seseorang sebagai gembala akhir zaman. Yesus Kristus adalah satu-satunya gembala yang agung. Menaikkan manusia ke posisi semacam itu adalah penghujatan dan bentuk penyesatan rohani. Kedua, ajaran Shincheonji menafsirkan banyak bagian Alkitab secara alegoris atau simbolik. Ini membuka celah untuk menyesatkan, karena arti ayat bisa dipelintir sesuai keinginan. Penafsiran seperti ini tidak bisa diuji secara objektif, dan bertolak belakang dengan prinsip penafsiran Alkitab berdasarkan konteks historis dan literal.
Ajaran Shincheonji mengklaim bahwa kitab Wahyu sudah digenapi secara rahasia di Korea Selatan. Yesus sendiri berkata bahwa kedatangannya akan tampak bagi semua orang. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tidak ada penggenapan rahasia dalam eskatologi Kristen. Ini adalah teknik elitisme rohani. Hanya mereka yang tercerahkan yang dianggap benar. Dan yang terakhir, anggota Shincheonji sering menyamar sebagai jemaat biasa dan kemudian mengajak orang secara pribadi untuk ikut kelas Alkitab rahasia. Ini adalah bentuk pemalsuan dan penipuan spiritual. Bertentangan dengan prinsip Alkitab, terang dan kebenaran harus diberitakan secara terbuka, bukan dalam rahasia. 2 Korintus 4 ayat 2 mengatakan, "Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian, kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah." Kesimpulan dan peringatan untuk umat Kristen. Yang pertama, meneliti kitab suci setiap hari. Seperti yang kita baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Yang kedua, mewaspadai pengajaran palsu. Matius 7 ayat 15 mengatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Dan yang ketiga, menguji setiap roh. Apakah mereka berasal dari Allah? 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Jemaat Berea memberi kita teladan penting. Mereka punya hati yang terbuka, tetapi juga pikiran yang tajam. Mereka tidak hanya mendengar, mereka menggali, dan juga mereka memeriksa. Renungan hari ini mengajak kita untuk bertanya, apakah Anda punya kebiasaan menyelidiki Alkitab? Apakah Anda menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam hidup Anda? Tuhan sedang mencari orang-orang Berea baru di generasi ini. Orang-orang yang mencintai kebenaran, yang tidak mudah terbawa emosi atau tren, yang mencari Tuhan dan bukan sensasi. Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, iman yang kuat lahir dari kebenaran yang digali, bukan dari kata orang, bukan dari viralnya sebuah kesaksian, tetapi dari firman yang diselidiki, direnungkan, dan dihidupi setiap hari. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk teladan jemaat Berea. Ajarlah kami untuk tidak cepat puas dengan apa yang kami dengar, tetapi rindu menyelidiki setiap firman-Mu. Bentuklah kami menjadi umat yang dewasa rohani, yang tidak mudah disesatkan oleh pengajaran yang salah. Tuntun langkah kami, Roh Kudus, agar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.